sabar itu menolong tiap-tiap pekerjaan. Nah, bahkan kalau kita sanggup sabar fi kulli hal, maka janji Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Kalau sudah beserta bagaimana? Sudah disertai Allah, kan luar biasa sekali. Ini jangan sampai ya, kita tidak disertai Allah, hati kurang berzikir, karena kurang sabar, kita kemana-mana sertai setan, ya, jin dan sebagainya. Nah, tapi kalau sabar, innallaha ma'as sabirin. Ini yang salah lagi. Dan qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, salasun min kanzillahi ta'ala, ada 3 perkara yang menjadi tabungan kita manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-faqru, yaitu hidup dan keadaan fakir. Yang kedua adalah al-maradu dan sakit. Ya. Yang ketiga yaitu was-sabru dan sabar. Nah, jadi insyaallah kita sekali lagi sekarang sakit lah sabar ya. Karena tadi insyaallah di akhirat nanti kita akan memetik dari sakit yang kita derita. Ya, untuk kira-kira yang menanyong dia. Bagaimana lanjut? Sakit berapa lama? Terserah Allah Ta'ala. Sakit 2 hari ya. Terserah Allah Ta'ala. Nah, jadi manusia itu nggak ada yang nggak sakit. Insya Allah semua kita akan sakit, akan merasakan sakit. Jadi sabar itu apa di sini? Ya, itu kita ketahui juga. Tarku syakwa min alamil balwa bi ghairillah. Ya, la ilallah ta'ala. Jadi katakan sabar itu dia tidak mengeluh tentang apa yang dirasakan sakitnya. Itulah sabar. Maksudnya tidak mengeluh kepada manusia. La ilallah ta'ala, tidak apa kalau kita mengeluh kepada Allah. Nah, walaupun ada sebagian ahli sufi mengatakan jangan juga mengeluh kepada Allah. Ada. Jadi kepada manusia tidak mengadu, kepada Allah juga tidak mengeluh. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi di sini dikatakan juga ya, sebagian ulama ya, boleh kita hanya mengeluh kepada Allah, jangan mengeluh kepada manusia. Itulah sabar ketika kita menerima sakit. Nah, insya Allah kurang sakit semua kan? Alhamdulillah. Karena kan ada keterangan itu manusia yang tidak pernah sakit adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak pernah sakit. Jadi jangan bangga kalau kita tidak pernah sakit. Jangan-jangan keturunan Fir'aun. Ya. Ya, dari bayi sampai dewasa mau meninggal dunia ya. Tadi kan katakan bahwa kita tidak mau. Tapi waktu kita mendorong bahasa ditanya itu bagaimana kita? Ya kan Kita kasih tahu itu bukan mengeluh kan, itu kan memberitahukan apa yang kita sakit, mana yang bagaimana kita sakit, supaya dokternya jangan salah berikan obat. Mengeluh apa keluhannya? Ya, itu bukan mengeluh dalam arti yang mengeluh supaya orang sayang, bukan, tapi mengeluh untuk berobat. Ya, itu nggak apa-apa, beda maknanya. Makanya pernah saya tanya sama anak-anak sekolah tuh, kalian tahu nggak dokter yang paling hebat dokter apa? Dokter jantung, dokter paru-paru, penyakit dalam, dokter kulit. Saya enggak, dokter yang paling hebat ada dokter hewan. Kenapa? Kalau kita sakit, kita datang ke dokter ditanya dokternya apa? Tapi dokter hewan Katanya. begitu datang kambing itu nggak ditanya-tanya, kambing pegang, suntik terus. Kayak sama orang punya Tanya. sama orang kita ya juga. Oh, tanya juga. Sama yang punya ya. Oh itu. dia punya yang tidak. Orang bilang hewan bodoh, orang bilang tinggal suntik aja. Nggak tanya-tanya. Ini Ya. Aku sekilas sudah guru. Jadi ini dalam kembali. Jadi yang dikatakan lepas dari kesabaran orang yang mengadunya kepada manusia. Tapi kalau mengadu kepada Allah Ta'ala
wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Makalah yang ke-40 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik, wa ma khairul syuhur, dan bulan apa yang paling baik, wa ma khairul a'mal, dan amal apa yang paling baik. Faqala, maka menjawab ya Abdullah bin Abbas, khairul ayyami yaumul jum'ah. Ya, kata Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat adalah penghulunya segala hari. Aqallahu ta'ala li hadhihi ummati Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan hari Jumat sebagai sayyidul ayyam kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Menurut khairul syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Nah, ini kita kenal semua nih. Li'annahu anzala fihi al-Qur'an, karena dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Wa fihi lailatul qadri, dan dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Wa fihi syiyamul wajib, dan dalam Ramadan ada puasa wajib. Wa li'anna thawaban nafli fihi kasawabil fardhi, dan pahala-pahala di bulan Ramadan, pahala-pahala sunat itu membandingi dengan pahala-pahala yang wajib. Ya, itu kelebihan bulan Ramadan. Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, syahrul Rajab syahrul zar'i. Ya, bulan Rajab adalah bulan waktu menanam dan Rajab. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqi zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalika zar'i, sementara bulan Ramadan adalah bulan apa namanya? Berbuahnya tanaman. Bulan Ramadan. Hari raya datang, petik buahnya. Ini kata siapa tadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian disambung kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa khairul a'mali sholawatil khamsi li waqtiha, dan sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Itu waktu yang pertama. Diusahakan sholat 5 waktu ini jangan lewat waktu fadilah, yaitu waktu yang bulan. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Ya, karena jamaah ini insya Allah banyak sekali manfaat, banyak sekali fadilah. Ya, andai kata kita misalnya tidak khusyuk dengan berjamaah, maka insya Allah akan diterima. Kan sering saya sampaikan, ketika kita sholat berjamaah, kita nggak khusyuk, tapi imamnya khusyuk, semua diterima. Kalau imam nggak khusyuk, jamaah banyak nggak khusyuk, tapi ada satu yang khusyuk, semuanya diterima. Atau imam nggak khusyuk, makmum nggak khusyuk, tapi softnya rapi, ya, apa namanya, tenang, ya, maka semua menjadi diterima walaupun nggak khusyuk. Kemudian di antara kelebihan fadilah sholat jamaah, ini kita singgung ya, supaya mungkin ada semangat. Dikatakan dalam hadis, man sholat sholawatil khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka orang ini mendapat 5 perkara. Falahu khamsatu asya, maka dia berhak mendapat 5 perkara. Kalau berjamaah, yang pertama apa kata Rasulullah? La yusibuhu faqrun fid dunya. Tidak akan tertimpa fakir dalam dunia ini. Tidak akan fakir kita. Jadi kalau kita sulit hidupnya dari nafkah payah, perbaiki saja sholatnya dengan cara jaga berjamaah. Itu insya Allah akan bukakan jalan untuk mudah kita dalam mencari manusia, cari rezeki. Itu yang pertama ya, la yusibu faqrun fid dunya. Kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabr. Allah akan mengangkat daripadanya azab kubur. Diangkat, ya, dihilangkan daripada kita nanti insyaallah, ya, azab-azab yang ada dalam kubur. Jadi dengan
berjalan berjamaah insyaallah. Yang ketiga yang muru ala sirati kal barqil khatif, akan melewati jembatan sirat ya, bagikan kilat yang menyambar. Ya, jadi sering kita dengar siratal mustaqim itu kecilnya lebih kecil daripada rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah melewatinya itu kal barqil khatif, bagikan kilat. Kilat rasanya apa? Kilat juga gelantung lain. Tentu tertib. Ini tidak masuk. Beda. Jadi gelantung itu bukan karena kilat yang bunyi, bukan. Bukan kan? Saya nggak tahu. Udah berapa tadi? 3. Yang keempat dikatakan payu, kalau kita buhubiyam ini, Allah akan berikan amal catatan dengan tangan kanan. Amal catatan yang hari kiamat nanti ketika diberi oleh Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanan. Dan orang-orang yang Allah berikan catatannya menerima dengan tangan kanan, ini tanda-tanda akan selamat, ya, akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ada sebagian manusia itu menerima amal catatan dengan tangan kiri. Nah, ini masuk neraka dulu dengan tangan kiri. Ada yang menerima dengan punggungnya.